A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video fenomena yang baru-baru ini terjadi di dalam pondok pesantren. Di tengah-tengah orang belajar agama, ada kasus yang sangat-sangat menyayat hati. Yaitu kejadian di mana ada seorang anak santri dianiaya oleh seniornya sampai dia gak sadarkan diri. Bahkan sampai nelpon ke orang tuanya, kalau papa masih ingin melihat saya, jemput saya, katanya. Ya, Allahu Akbar. Ini pondok pesantren. Pondok pesantren. Memang tidak semua pesantren, tetapi kenapa pesantren-pesantren di akhir zaman ini ada orang yang dianiaya, ada yang dicabuli, ada yang dibakar, ada yang begini, ada yang begitu. Berapa berita sudah saya baca kejadiannya, kalau bukan kekerasan, ya pencabulan gitu. Allah. Oke, tidak perlu panjang lebar. Mari coba kita simak seperti apa beritanya dan apakah ini akan diproses secara langsung. Kalau menurut saya pribadi, wajib ini diusut secara tuntas dan kepada Kementerian Agama, Departemen Agama, serta pihak yang berwajib untuk menindak tegas dan memberikan peringatan kepada semua pesantren. Bukan cuma pesantren, kepada seluruh lembaga pendidikan. Begitu. Allah. La ilaha illallah. Ya Allah. Nangis bapaknya ya. Ya Allah. Masih kecil. Ya kalau dewasa ya bisa membela diri. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Ini bagaimana nih menurut pengasuh pesantrennya? Bagaimana ini menurut kiainya? Bagaimana ini menurut ulamanya? Kalau sudah kejadian seperti ini. Ya Allah. Mari kita baca seperti apa beritanya, teman-teman. Seorang santri laki-laki berinisial APD 12 tahun menjadi korban penganiayaan dan perundungan yang dilakukan seniornya di Asrama Putra Pondok Pesantren Tri Sukses Jambi. Oh, di Jambi. Kejadiannya di Jambi. Kalau kemarin yang dibakar itu di mana tuh? Yang katanya bercanda itu. Ya? Allah. Jambi Selatan, Kota Jambi. Kemaluannya mengalami cedera imbas kekerasan itu. Oh, ditendang, teman-teman. Dikeroyok, kemaluannya ditendang. Allahu Akbar. Penganiayaan ini pertama kali terungkap setelah APD menelpon, ya kalau ayah tidak mau menyesal jemput saya sekarang, kata APD dalam sambungan telepon itu. Setelah mendengar permohonan itu, Widi Setiawan, ayah kandung APD, langsung bergegas ke pondok pesantren. Sesampainya di sana, APD tampak terbaring dan terlihat kesakitan di unit kesehatan pondok. Berarti ini di pondok nih. Jadi ini di video di area pondok pesantren, teman-teman. Dan bagaimana pengasuh pondok pesantrennya tidak ada di tempat, tidak memberikan arahan kepada orang tuanya. Kemana pengasuh pondok pesantrennya? Harusnya di sana menunggu orang tuanya datang untuk memberikan arahan kepada orang tuanya. Anaknya dihajar seperti ini, malah hanya ada Allah. Ya maaf kalau saya salah di sini mengucapkan hal tersebut. Apabila memang di situ ada pengasuh pondok pesantrennya tapi tidak nampak di video, kalian klarifikasi di bawah yang merasa orang Jambi. Allah. APD kemudian dibawa pulang oleh ayahnya. Ketika berada di rumah, barulah remaja laki-laki ini mengungkapkan bahwa ia telah dianiaya oleh 2 orang seniornya. Dikeroyok, teman-teman. Widi mengatakan kemaluan anaknya digesek secara paksa dengan menggunakan kaki. Bahkan perut APD juga sempat diinjak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut anak saya dibekap, kemudian tangannya dipegang. Kaki anak saya dipegang kuat buat dipaksa. Kemudian kaki pelaku itu menendang bagian bawah itu. Ya Allah. APD mengalami lebam di bagian kedua paha, bengkak pada bagian kemaluan, dan cedera di bagian perut sebagai akibat penganiayaan tersebut. Widi yang tidak terima anaknya dianiaya melaporkan ini ke Polda Jambi. Laporan bernomor
Kejadian penggesekan kelamin ini sudah terjadi selama 4 kali. Yang kami laporkan kejadian pada tanggal 22 dan tanggal 24. Bukan cuma sekali, teman-teman. Tapi sudah beberapa kali. Kemana pengasuh pondok pesantrennya? Kalian kalau punya anak di pondok pesantren, jangan segan-segan kalau ada kejadian seperti ini. Nasihati anak kalian untuk melapor ke pengasuhnya. Kalau pengasuhnya tidak memberikan tindakan tegas, keluarkan saja di pondok pesantren. Ada yang jadi bajingan seperti ini. APD sempat menjadi perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Rader Matahir. Ia kemudian divisum di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Widi mengatakan pihak Ponpes baru mengetahui usai kasus ini mencuat. Baru mengetahui, ya Allah. Ini akibat anak-anak kita takut untuk melapor. Coba anak-anak kita punya ilmu bela diri. Habis orang-orang tersebut. Ini karena anaknya tidak punya ilmu bela diri dan tidak punya keberanian untuk melapor. Setelah kritis seperti ini melapor. Pentingnya ilmu bela diri kepada anak-anak di usia dini, teman-teman. Kalian kalau punya anak di usia dini, masukkan perguruan bela diri ya untuk belajar ilmu self defense. Agar apa? Agar ketika diperundung seperti ini bisa membela diri meskipun tanpa menyakiti. Minimal kalau tidak mau membela diri, lari, lalu lapor kepada pengasuh atau guru kalian agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ini pondok pesantren loh. Kalau sekolah-sekolah yang umum gitu kan mungkin wajar. Ini pesantren model begini. Allah. Ya, anaknya sudah sering ini dilakukan hal seperti ini, teman-teman. Dan kemana pihak pengasuh pondok pesantren ini? Kenapa diam saja? Baru tahu katanya. Baru tahu setelah beberapa kali terjadi. 4 kali. Setelah 4 kali kejadian ini, yang terakhir hampir kritis seperti ini. Baru tahu pengasuh pondok pesantren. Saya bukan ingin menyalahkan pondok pesantrennya. Ya. Tapi bagaimana mungkin? Ini pondok pesantren. Bukan sekolah umum yang harusnya pendidikan akhlak, pendidikan rohani itu lebih intens. Ada yang dicabuli, ada yang diperundung, ada yang dibakar, ada yang begini, ada yang begitu. Ada pondok pesantren waria dan warianya gak tobat-tobat. Mondok pesantren belajar agama untuk memperdalam kejiwaannya menjadi waria. Begitu maksudnya. Akhir zaman makin gak jelas ini pendidikan. Kami ini tidak hanya waria yang waria begitu saja. Kami ini manusia yang punya kebutuhan yang sama dengan orang lain. Kebutuhan makan, kebutuhan rumah, kebutuhan hiburan, bahkan kebutuhan rohani untuk beribadah. Harus saya yakini bahwa teman-teman masih banyak yang aktif untuk menjajakan diri. Saya berpikir jangan-jangan di antara teman-teman juga masih banyak yang nggak bisa cara mandi wajib nggak seperti itu. Ya Allah, kasihan ya, masih usia 12 tahun ya anak ini, dikeroyok. Semoga polisi cepat mengusut dan memberikan peringatan yang tegas dan serta memberikan bimbingan kepada sekolah-sekolah. Terkhusus apabila terjadi hal seperti ini, anak bisa memberikan perlindungan terhadap dirinya dengan cara apa? Ya mungkin dengan belajar bela diri, mungkin dengan cara berlari, lalu melapor dan menghindari tindakan seperti ini. Serta yang paling penting, didikan untuk seluruh siswa, pendidikan rohani, pendidikan akhlak budi pekerti. Begitu dari saya.